Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Farhan. Saya dari Prodi Teknik Informatika Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjemahan dan tafsir Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 untuk memenuhi ujian akhir semester. Untuk nama dosen pengampu Pak Muhammad Rosidi SEMM. Dan dilanjut ya. Surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tafsir Jalalain, innama al-mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna keimanannya. Allazina idza dzukirallah, adalah mereka yang mengambil yang disebut Allah, yang apabila disebut Allah, yakni ancamannya wajilat, gemetarlah karena takut. Qalubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka, kepercayaan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, hanya kepada Rabbullah mereka percaya, bukan kepada selainnya. Tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan dari Ibnu Abbas, ialah berkata, tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik sedikit pun dari mengingat Allah saat mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mereka juga tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak sholat saat sendirian, dan tidak menunaikan zakat dalam harta kekayaan mereka, maka Allah memberitahukan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mensifati orang-orang beriman. Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetarlah hati mereka, lalu mereka pun melaksanakan kewajiban-kewajibannya mereka ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Ibnu Abbas berkata, ayat-ayat itu menambahkan tasdid pembenarannya mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Ibnu Abbas berkata, mereka tidak mengharapkan selain Allah. Wazilat, ini Mujahid berkata, wazilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka, yang artinya lalu hati mereka menjadi lembut, maksudnya terkejut dan takut. Demikian pula yang dikatakan oleh As-Suddi, dan bukan hanya satu orang saja yang mengatakan ini.
Inilah sifat seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang jika disebut nama Allah hatinya gemetar. Maksudnya takut kepada Allah, lalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Karena inilah Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku mendengar As-Suddi berkata berkenaan dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, yaitu seseorang yang hendak berbuat zalim atau ia berkata yang bermaksud melakukan maksiat, lalu dikatakan kepadanya bertawakallah kamu kepada Allah, maka hatinya menjadi gemetar. Firman Allah yang berbunyi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya seperti firman Allah yang lain yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surah maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, sedangkan mereka merasa gembira. Quran surah At-Taubah ayat 124. Imam Bukhari dan imam-imam lainnya telah menjadikan ayat-ayat yang semisal dengannya sebagai dalil yang membuktikan bahwa iman itu bertambah dan tingkatannya di dalam hati berbeda-beda, sebagaimana pendapat jumhur umat, bahkan yang menceritakan bahwa hal itu telah menjadi ijma, bukan hanya seorang imam seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Ubaidah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbullah mereka bertawakal. Maksudnya mereka tidak mengharapkan selain Dia, tidak menuju selain kepadanya, tidak berlindung kecuali di sisinya, tidak meminta kebutuhannya kecuali darinya, dan tidak mempunyai keinginan kecuali ditunjuk kepadanya. Mereka pun mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidaklah terjadi. Dialah yang untuk mengatur kejadiannya, dialah yang tunggal esa dan tiada sekutu baginya, tidak ada dapat menolak keputusannya, dan Allah lah yang maha cepat hisab penghitungannya. Karena itulah Said bin Jubair berkata, tawakal kepada Allah merupakan himpunan gabungan keimanan. Tafsir Quraisy Shihab, sesungguhnya hati orang-orang yang benar beriman selalu dipenuhi rasa takut dan tunduk kepada Allah. Apabila disebut asma Allah, hati mereka bergemetar dan diliputi rasa takut, haibah. Semakin mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, semakin kokoh keimanan mereka dan semakin mendalam rasa tunduk, serta semakin bertambah dan pengetahuan mereka pada Allah, sehingga pada akhirnya mereka tidak menyadarkan diri selain kepada Allah. Pada akhirnya mereka tidak menyadarkan diri selain kepada Allah yang menciptakan, yang melindungi dan memelihara mereka. Surah Al-Anfal ayat 3, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tafsir Jalalain, allazina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan shalah, mereka menunaikan sesuai dengan ketentuannya.
wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami anugerahkan kepada mereka. Yunfikun, mereka menafkahkannya demi taat kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, Muqatil bin Hayyan berkata, yang dimaksud dengan menegakkan sholat yaitu menjaganya sesuai dengan waktu-waktunya, menyempurnakan toharoh, kesucian di dalamnya, menyempurnakan ruku, sujud dan bacaan Al-Quran di dalamnya, dan bertasyahud, membaca syahadat, dan sholat untuk sholawat untuk Nabi. Inilah makna dari menegakkan sholat. Terus menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mencakup kepada pengeluaran zakat dan menunaikan hak-hak hamba baik yang wajib atau yang sunnah. Tafsir Quraisy Shihab, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mengerjakan sholat berikut rukun-rukunnya secara sempurna dengan penuh rasa khusyuk dan ketundukan diri agar merasa selalu dalam keterkaitan dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk kepentingan jihad, kebaikannya sosial dan bagian kepentingan kaum lemah. Surah Al-Anfal ayat 4 yang berbunyi, Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqan karim. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqan karim. Yang artinya itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Tafsir Jalalain, ulaika, itulah orang-orang yang berciri khas seperti tadi, humul mu'minuna haqqa, mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang tidak diragukan lagi keimanannya. Lahum darajat, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian, kedudukan di surga. Inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia di surga. Tafsir Ibnu Katsir ya, yang berbunyi ulaika humul mu'minunal haqqa, ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Maksudnya orang-orang yang memiliki sifat-sifat inilah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Amr bin Murrah berkata berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Firman Allah ini seperti ucapanmu, si fulan itu adalah syahid, dan artinya sebenarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Robnya. Maksudnya adalah tempat-tempat tinggal, kedudukan-kedudukan dan peringkat-peringkat di surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya kedudukan mereka bertingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Imran ayat 163. Wa maghfirah, dan ampunan, maksudnya Allah mengampuni keburukan-keburukan mereka dan mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka. Berkenaan dengan firman Allah, lahum darajatun inda rabbihim,
mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya. Ada akhlak berkata, penghuni surga sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, sehingga orang yang menempati kedudukan yang lebih tinggi mengetahui keutamaan dan kelebihannya atas orang yang ada di bawahnya, sedangkan orang yang ada di bawahnya tidak mengetahui bahwasanya ada orang yang lebih diutamakan darinya. Oleh karena itu, di dalam kitab Sholihin Bukhari dan kitab Sahih ya, mohon maaf, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga ilin yang lebih tinggi ya bisa melihat yang lebih rendah dari mereka sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di ufuk langit. Mereka berkata, wahai Rasulullah, itukah tempat tinggal para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka? Rasulullah menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Tafsir Quraisy Shihab. Mereka yang memiliki sifat-sifat seperti tersebut, di atas itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dia memberikan perkenaannya kepada mereka yang mengampuni kesalahan, memberi rezeki yang baik kepada mereka di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Demikiannya telah ditadaburi bersama terjemahan dan tafsir surah Al-Anfal ayat 2-4 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quraisy Shihab dan tafsir Jalalain. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.